Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang piutang usaha untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2. Oke, yang pertama adalah pemahaman piutang. Piutang termasuk ke dalam salah satu aktiva lancar dalam neraca perusahaan, sehingga piutang memiliki fungsi penting bagi perusahaan karena bisa berperan sebagai modal pinjaman yang biasanya digunakan untuk menjaga kelancaran sebuah bisnis dan dimanfaatkan untuk operasional dan pengembangan dari sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya, ketika perusahaan menjual produk dan mengambil kebijakan dengan penjualan kredit agar produknya terjual lebih banyak dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, hal itu justru akan membuat perusahaan yang mengalami piutang tak tertagih karena konsumen tidak dapat membayar utang, sehingga risiko piutang tak tertagih menjadi risiko yang dapat merugikan perusahaan. Di mana piutang tak tertagih dapat kita artikan bahwa pihak yang berhutang mengalami kendala dalam membayar utang tersebut. Selanjutnya, piutang usaha disebut juga sebagai piutang dagang. Biasanya terjadi karena adanya penjualan dalam bentuk kredit. Piutang dagang memiliki perluasan kredit jangka pendek dengan tempo pembayaran antara 30 hingga 90 hari. Selanjutnya, piutang tak tertagih memiliki dua metode pencatatan dalam akuntansi. Yang pertama, metode penghapusan langsung piutang tak tertagih atau write-off. Dan yang kedua adalah metode penyisian piutang tak tertagih atau allowance method. Yang pertama adalah metode penghapusan langsung piutang tak tertagih atau write-off. Di bawah metode penghapusan langsung, beban piutang tak tertagih berfungsi sebagai kerugian langsung dari piutang tak tertagih, yang pada akhirnya berlawanan dengan pendapatan serta menurunkan laba bersih perusahaan. Nah, yang kedua, metode penyisian piutang tak tertagih atau allowance method. Metode ini lebih disukai dibandingkan dengan metode penghapusan langsung, namun masih banyak perusahaan yang masih menggunakan penghapusan langsung untuk jumlah kecil. Nah, di sini bisa kita lihat ada contoh soal untuk piutang usaha. Nah, PT Aditya Raya adalah sebuah perusahaan manufaktur yang menjual produknya kepada pabrik Sinar Jaya senilai 725 juta. Pihak pabrik Sinar Jaya baru membayarkan sebagian yaitu 125 juta dan sisanya akan dilunasi pada bulan berikutnya. Nah, berikut ini adalah pembahasan soal untuk piutang usaha. Sudah kita ketahui bahwa penjualannya ada senilai 725 juta. Nah, dan yang sudah terbayarkan adalah 125 juta. Maka 600 jutanya kita masukkan ke dalam piutang usaha. Selanjutnya kita lihat contoh soal untuk nomor 2, penghapusan piutang tak tertagih. Pada 6 Mei, piutang Andrea ditetapkan tidak dapat tertagih. Saldo sebesar 500.000 dihapus dari pencatatan. Nah, berikut ini adalah pembahasan soal 2 untuk penghapusan piutang tak tertagih. Sudah kita ketahui bahwa Andrea memiliki hutang yang kita masukkan pertama dalam debit sebesar Rp500.000, namun dihapus pencatatannya karena tidak tertagih, maka kita masukkan ke dalam kredit sebesar Rp500.000. Oke, berikut ini adalah contoh soal 3, yaitu persentase penjualan piutang tak tertagih. Tanggal 9 September 2020, PT Adijaya memberikan informasi bahwa penjualan kredit bersihnya sebesar 60 juta. Dengan cara perhitungan persentase penjualan diperkirakan 2% dari penjualan kredit tak tertagih. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan soal 3, persentase penjualan piutang tertagih. Nah, sudah kita ketahui bahwa untung bersihnya adalah 60 juta, namun ada penjualan kreditnya dengan persentase yaitu 2%, maka 60 juta dikali 2% menjadi 1.200.000. Nah, kita masukkan beban kerugian piutangnya ke dalam debit sebesar 1.200.000 dan cadangan kerugian piutangnya adalah 1.200.000. Nah, untuk kesimpulannya, dalam perusahaan yang menyiapkan laporan fiskal atau kuartal, tentunya juga akan menyiapkan laporan keuangannya, di mana laporan ini berguna untuk dilihat oleh kepentingan perusahaan, baik itu investor atau calon investor. Adanya beban piutang tidak tertagih juga dapat membantu perusahaan dalam mengetahui kemampuan pelanggan, yang mana lebih baik dalam segi pembayarannya. Piutang tak tertagih ini merupakan salah satu yang harus dicatat dan harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan, sehingga nantinya dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat dilebih-lebihkan pada laporan laba bersih dan dapat menunjukkan apakah perusahaan mengalami resiko kerugian atau kenaikan omset dalam waktu tertentu. Dengan adanya perhitungan beban piutang juga dapat menjaga nilai pendapatan agar nantinya tidak menimbulkan kerugian yang besar.
Itulah presentasi dari saya tentang piutang usaha. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.